Hello? Film Copernaum yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak kecil di ibu kota Lebanon, yaitu kota Beirut. Hai, kembali lagi di ZF Film. Selamat mendengarkan dongengan yang sangat tidak bermanfaat ini. Tapi saya harap waktu Anda bermanfaat setelah menonton video ini. Saya akan mengingatkan kembali bahwa konten ini adalah full spoiler. Jadi, jika ada yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Akan tetapi, jika kalian malas untuk menonton filmnya, ya nggak apa-apa sih, silakan tonton video ini. Jika belum subscribe, silakan subscribe di bawah ya guys, and silakan tonton sampai habis. Film dimulai dengan menampilkan seorang anak laki-laki yang bernama Zen. Zen baru menginjak usia 12 tahun. Ia hidup bersama kedua orang tuanya dan 7 orang adiknya. Keluarga Zen bisa dibilang sangatlah miskin. Ayah dan ibunya juga tidak bekerja. Begitu juga dengan anak-anaknya, tidak ada yang bersekolah. Sejak kecil, mereka dipaksa untuk bekerja di jalan demi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pekerjaan Zen adalah membeli obat di apotek dengan sebuah resep palsu. Kemudian obat tersebut diserahkan kepada ibunya untuk ditumbuk dan dijual kembali kepada para tahanan di sebuah penjara. Selain itu, Zen juga bekerja sebagai kurir di sebuah toko yang dimiliki oleh seorang pria bernama Asad. Asad juga pemilik rumah yang kini sedang ditinggali oleh keluarga Zen. Namun Asad ternyata menyukai Sahar, yaitu adik perempuan Zen yang masih berusia 11 tahun. Suatu hari, Zen melihat Sahar haid untuk pertama kalinya. Mengetahui hal itu, Zen berusaha untuk menutupi hal tersebut. Karena jika kedua orang tuanya tahu jika Sahar haid, maka kedua orang tuanya akan menikahkan Sahar dengan Asad. Suatu hari, Zen menyusun sebuah rencana agar dirinya dan Sahar bisa kabur dari kedua orang tuanya. Namun siapa sangka, rencana Zen untuk kabur itu gagal. Dan sekarang, kedua orang tuanya berniat untuk menikahkan Sahar dengan Asad dengan mas kawin 2 ekor ayam betina. Zen yang melihat kejadian itu pun sangat marah, karena Zen sangatlah sayang kepada adik perempuannya itu. Kemudian Zen pun berusaha mencegah orang tuanya untuk mengantarkan Sahar ke rumah Asad. Namun Zen gagal untuk mencegahnya. Zen yang sedang sakit hati dengan perbuatan orang tuanya itu mencoba kabur dari rumah dengan menaiki sebuah bus. Zen berniat untuk ke rumah neneknya. Di dalam bus, ia dihampiri oleh seorang pria dengan pakaian warna-warni yang menyerupai kostum badut. Setelah sedikit mengobrol dengan Zen, pria itu pun turun di depan sebuah taman bermain Luna Park. Zen yang penasaran pun kemudian ikut turun dan mengikutinya masuk ke dalam Luna Park. Di dalam sana, Zen menaiki sebuah wahana gondola sembari melihat indahnya sunset. Namun tak terasa, Zen menitikkan air mata karena masalah hidupnya yang tak kunjung reda. Keesokan harinya, Zen bertemu dengan Rahil. Rahil adalah seorang karyawan Luna Park yang berasal dari Ethiopia. Terlihat Rahil memberikan Zen makanan sembari mengobrol. Setelah itu, Zen kembali berkeliling dan bertanya kepada pemilik kedai, apakah ada pekerjaan untuknya. Namun ternyata di sana tidak membuka sebuah lowongan. Di sisi lain, ternyata Rahil tidak hidup sendiri. Ia hidup bersama anaknya, dan ternyata anak itu dilahirkan di luar nikah. Malam harinya, ketika Rahil akan pulang ke rumah, ia melihat Zen sedang mengikutinya dari belakang. Zen yang sedang sangat lapar, lantas meminta makanan kepada Rahil. Rahil yang melihatnya pun tidak tega, kemudian ia mengajak Zen untuk ke rumah gubuknya. Di sana Zen diperlakukan layaknya anak Rahil. Keesokan harinya, Rahil hendak berangkat bekerja. Zen pun diminta untuk tetap di rumah menjaga Yonas, anak Rahil yang masih bayi. Dan ternyata
Rahel tidak mempunyai surat-surat resmi untuk bekerja di Lebanon. Ia hanya mempunyai surat-surat palsu, di mana surat-surat itu pun hampir kadaluarsa. Setelah itu, Rahel pun bergegas menemui Astro. Rahel bertujuan untuk membuat dokumen palsu lagi agar tetap bisa dipergunakan. Akan tetapi, Astro menolak permintaannya karena Rahel tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar Astro. Astro pun memberikan pilihan kepada Rahel bahwa jika memberikan anak bayinya kepada Astro, maka ia akan membuatkan dokumen palsu secara gratis. Mendengar hal itu, Rahel pun menolak mentah-mentah tawarannya dan berusaha untuk mencari uang di berbagai tempat agar ia bisa membayar Astro. Sampai-sampai ia pun harus menjual barang yang sangat berharga bagi wanita, yaitu rambutnya sendiri, agar ia bisa mendapatkan tambahan uang. Setelah itu, Rahel menelpon orang tuanya sambil menangis. Rahel mengatakan kepada ibunya kalau bulan ini ia tidak bisa mengirimkan uang untuknya. Keesokan paginya, Zen terbangun dan mengetahui bahwa Rahel tidak pulang semalaman. Zen pun kemudian mencoba mencari Rahel ke berbagai tempat dengan mengajak Yonas. Namun sayangnya, naas, usahanya tidak membuahkan hasil. Suatu hari, di dekat pasar di mana Astro berada, Zen bertemu dengan Maison. Maison adalah seorang pengungsi dari Syria. Ia memberitahu Zen bahwa Astro akan mengirimnya ke Swedia sebagai seorang pengungsi perang. Mengetahui hal itu, Zen langsung menghampiri Astro dan memintanya untuk mengirimkannya juga. Astro lantas mengatakan bahwa untuk menjadi pengungsi perang, ia harus memiliki kartu identitas yang jelas. Zen pun tak menyanggupi syarat tersebut dan pergi meninggalkan tempat itu. Di lain tempat, ternyata Rahel yang sudah tidak memiliki kartu identitas, ia pun ditangkap oleh petugas imigrasi dan langsung dibawa ke penjara. Di dalam penjara, Rahel sangat khawatir dengan keadaan anaknya. Beberapa hari telah berlalu, Zen bertemu dengan Astro dan berniat untuk menyerahkan Yonas karena ia tak mampu untuk mengurus Yonas sendirian. Setelah itu, Zen pulang ke rumah orang tuanya untuk meminta kartu identitasnya. Namun setelah sampai di rumah, orang tua Zen marah besar dan langsung mengusirnya. Namun sebelum itu, orang tuanya memberitahu Zen bahwa Sahar telah meninggal karena mengalami gagal kandungan. Mendengar adik kesayangannya meninggal, ia pun langsung mengambil sebuah pisau dan pergi ke rumah Asad, kemudian langsung menusuknya. Atas perbuatannya itu, Zen pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun untungnya, Zen mendekam di penjara yang sama dengan Rahel untuk beberapa waktu. Suatu hari, Rahel mendengar nama Zen dipanggil oleh sipir. Lantas Rahel pun berusaha memanggil-manggil Zen dan menanyakan keadaan anaknya yang sebelumnya dirawat oleh Zen. Namun untungnya, mereka berdua akhirnya bisa memberikan laporan pencarian anak hilang dari dalam penjara. Setelah beberapa bulan, Ibu Zen mengunjunginya di penjara. Di sana Ibu Zen menceritakan bahwa ia tengah mengandung seorang anak perempuan, dan anaknya ini akan diberi nama Sahar sebagai pengganti anak perempuannya yang sudah meninggal. Zen merasa sangat marah dan jijik mendengarnya, karena ibunya berani mengandung anak lagi, padahal jelas-jelas ia tak mampu untuk mengurusnya. Suatu hari, Zen memberikan kesaksian di sebuah acara TV dengan menggunakan telepon dari dalam penjara. Dengan tangisan yang mendalam, Zen meminta kepada seluruh orang dewasa untuk tidak melahirkan anak jika tidak mampu untuk merawatnya, agar anak-anak tidak perlu hidup dalam kesengsaraan seperti yang ia rasakan selama ini. Zen merasa sangat sengsara dan merasa hidupnya sangat jauh dari kata bahagia. Zen pun berharap jangan sampai ada seorang anak yang hidupnya sama seperti dirinya. Pada akhirnya, acara TV itu pun langsung viral dan kasus Zen kini viral dan menjadi perhatian publik. Selang beberapa waktu, ada seorang pengacara yang hendak membantu Zen.
dan ia pun menuntut orang tuanya di pengadilan agar mereka tidak memperbolehkan untuk melahirkan anak lagi karena mereka tidak dapat merawat anak tersebut. Zen juga melaporkan Astro yang terbukti telah melakukan praktik adopsi anak secara ilegal. Rumah Astro pun seketika disergap oleh polisi. Di sana ditemukan Yonas dengan para imigran gelap lainnya. Pada akhirnya, ibu dan anaknya kini telah bersatu kembali. Di akhir film, akhirnya Zen diperbolehkan untuk membuat paspor yang menandakan Zen akhirnya bisa untuk pergi dari Lebanon untuk mendapatkan hidup baru yang tentunya lebih layak untuk ditinggali. Setelah itu, film pun selesai. Oke, pesan yang dapat saya ambil dari film ini adalah jika kita masih bisa makan dan tidur dengan layak, maka patut untuk bersyukur. Karena di luar sana, masih banyak orang yang berjuang hanya untuk sekedar makan. Lalu sebagai orang tua, juga harus bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Karena anak adalah titipan yang harus dirawat dengan rasa tanggung jawab yang penuh.